Setelah nilai kejujuran, kemudian ditambah dengan nilai kesabaran, instrumen ketakwaan yang juga diajarkan oleh Ramadan, dan ini adalah instrumen pamungkas yaitu nilai keikhlasan. Kenapa? Sama sebagaimana nilai kejujuran diajarkan oleh Ramadan, karena memang ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak ada wujudnya, nggak kelihatan. Orang nggak bisa ngelihat bentuk wujud puasa tuh bagaimana dan nggak ada tandanya. Karena ini ibadah yang tidak terlihat, ini ibadah yang nggak ada wujudnya, maka kemungkinan kecil dan memang tidak mungkin orang menampakkan ibadah puasanya di depan orang lain. Beda dengan ibadah sholat misalnya. Ada gerakannya, dari mulai jalan ke masjid orang udah bisa nampang tuh. Ikhlas itu kan alla tatluba li amalika syahidan ghairallah, kata Imam Ali Al-Jurjani. Alla tatluba, kamu tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu kecuali Allah. Dan ibadah selain puasa itu karena terlihat, maka mungkin gitu, sangat mungkin ada godaan dari setan untuk kita minta diponten sama orang lain, minta dinilai sama orang lain. Kita ke masjid dengan pakaian yang bagus itu kan setan kemudian mengganggu kan, agar kita terlihat baik, kemudian minta dinilai bahwa kita adalah orang yang busananya baik menghadap Allah. Nanti ketika sholat pun dengan bacaan yang mungkin dibagus-baguskan, setan pun datang lagi untuk mengganggu. Kenapa? Ya ibadahnya emang kelihatan, emang kedengeran. Zakat juga sama. Orang bisa pamer dengan zakatnya kan gitu. Seberapa banyak dia mengeluarkan zakat, seberapa besar dia bersedekah, orang bisa pamer dengan itu kan, emang kelihatan. Haji juga sama kan, satu kampung tahu kalau kita haji, kita dengan mudah kita bisa pamerkan ibadah tersebut, dan mungkin nilai keikhlasan sangat bermasalah dalam ibadah-ibadah tersebut. Tapi dalam ibadah puasa ini karena emang nggak ada wujudnya, orang susah pamer dengan ibadah puasa. Karena pun kita tidak bisa menilai ibadah seseorang, ibadah puasa. Kalau ibadah yang kelihatan mungkin kita bisa menilai, walaupun nilainya agak subjektif, tapi setidaknya orang mungkin bisa menilai. Orang kan bisa mengatakan, itu saya suka kalau sholat di belakang Ustadz Fulan tuh. Emang kenapa? Ustadz Fulan tuh sholatnya khusyuk, enak sholat di belakangnya. Tahu dari mana sholatnya khusyuk? Suaranya enak kan begitu, ada tandanya. Saya tuh bangga ya sama Bapak Fulan. Kenapa? Dia tuh orangnya ikhlas loh. Kok bisa bilang begitu? Dia tuh kalau sedekah ke sini tuh bawanya ratusan juta kan begitu. Bawa wartawan juga sih, cuman kan ini gede gitu. Nggak kayak tetangga kita yang samping tuh sedekahnya cuma 20.000 make diumumin di grup WhatsApp kan gitu. Bapak Haji Fulan tuh bagus ya ibadahnya ya gitu, ibadah hajinya mabrur. Kok bisa? Ya dia habis pulang haji tuh makin sering datang ke masjid, makin sering ikut majelis taklim. Orang bisa ngukur gitu. Tapi ibadah puasa tidak mungkin kita bisa pamerkan. Apa yang mau kita pamerin? Dan orang pun gak bisa menilai kualitas ibadah yang lain, ibadah puasa orang lain, karena emang gak ada tandanya. Orang kan gak mungkin bilang tuh bagus ya si fulan puasanya. Kok bisa bilang begitu mas? Iya dia kalau puasa ngeludah mulu gitu. Ludah tuh bukan ukuran baik puasanya seseorang kan gitu. Nggak ada juga kan orang yang puasa membanggakan ludahnya begitu. Dia potret tuh ludahnya, kemudian dia taruh di Instagram, bikin caption, ini ludah walaupun bau di depan Allah, nanti di hadapan Allah di surga wanginya minta ampun. Kan nggak ada juga orang gitu. Jadi ibadah puasa karena nggak ada wujudnya, seakan Allah mengatakan, nggak usahlah nyari perhatian orang lain gitu, nggak usah minta pujian orang lain. Mau nyari apa sih, orang nggak ada yang kelihatan. Udah minta aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Allah bahwa hamba yang beribadah kepadanya dengan ikhlas, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya tersebut. Allah pasti ganjar pahalanya. Seberapa besar nilai keikhlasannya, Allah tidak akan luput dalam hal itu. Maka dalam hal puasa ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, hadis qudsi yang mengatakan fa inna saumali, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi ubi, dan aku yang langsung ganjar pahalanya. Beda dengan ibadah sholat, ibadah zakat,
Kata Allah, kata Nabi Muhammad dalam sabdanya, orang yang bersedekah itu nanti diganjar 10 kali lipat. Dan 10 kali itu bisa sampai 700 kali lipat, bahkan hingga tidak terhingga, kan begitu. Orang yang haji mabrur nanti dapat pengampunan dosa begini-begini. Orang yang sholat gini-gini dapat pahalanya. Dia menghapus segala dosa macam-macam. Tapi kalau ibadah puasa nggak ada tuh ganjaran kayak gitu. Cuman kata Allah, innahuli, puasa tuh untukku. Dan aku yang langsung ganjar pahalanya. Bahasa sederhana begini, kalau ada dalam sebuah institut atau sebuah perusahaan, ada bos yang mengatakan, wahai para karyawanku, akan ada sayembara. Sayembaranya kalau ada orang yang bisa mengerjakan program A, ditulis tuh program A, bentuknya 1, 2, 3 dan seterusnya begini, maka yang bisa menyelesaikan program A akan dapat hadiah 50 juta misalnya begitu. Lalu kalau ada yang bisa menyelesaikan program B, yang B ini isinya begini 1, 2, 3 dan seterusnya, ini hadiahnya 100 juta. Nah, ada yang lebih spesial, kalau ada yang bisa menyelesaikan pekerjaan C. C-nya ini begini. Yang program C ini nggak usah ditanya apa hadiahnya. Ini udah langsung, saya yang langsung ngasih hadiah. Saya yang langsung jadi jaminannya begitu. Nah, karyawan yang punya keyakinan bahwa bosnya tuh orang baik begitu ya, dia akan mengatakan kalau A yang segitu 50 juta, program B segitu 100 juta, C ini lebih berat. Dan program C ini si bos ini mempertaruhkan jabatan serta kehormatannya untuk mengganjar orang yang bisa menyelesaikan program C. Wah, berarti program C ini jauh lebih besar ganjarannya dibanding program A, program B, kan begitu. Orang yang punya keyakinan bahwa bosnya orang baik bilang begitu. Tapi kalau orang yang karyawan yang nggak baik, dalam arti dia nggak percaya sama bosnya, dia bakal bilang, apaan nih bos nih, program C udah makin berat, gak ada hadiahnya. Udah nggak usah lah, mending yang A aja udah pasti 50 juta, yang B pasti 100 juta. Lo yang center dibegoin paling ujungnya cuma dapat sepeda doang, kan begitu. Maka ini juga melatih keikhlasan. Seberapa besar kita ikhlas kepada Allah dalam puasa, udah ibadahnya nggak bisa dipamerin, pahalanya juga ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengajarkan dengan puasa sebanyak 29 dan 30 hari ini, mengajarkan kita nilai keikhlasan. Maka sangat beruntung sekali orang yang berpuasa meresapi nilai ini, keluar dia Ramadan dengan membawa nilai kejujuran dibarengi dengan sabar. Jujur dan sabar ini menjadi sia-sia kalau tidak diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.